Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amelia dari Prodi PGMI Mahapati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pendahuluannya adalah setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan pastinya tidak lepas dari resiko terjadinya kecelakaan. Berbagai upaya pencegahan dilakukan supaya kecelakaan tidak terjadi. Selain itu, keterampilan melakukan tindakan pertolongan pertama tetap diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Definisi dari P3K sendiri adalah upaya pertolongan pertama dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh seseorang terhadap korban kecelakaan atau seseorang yang menderita suatu penyakit, baik secara mendadak sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari tim medis. Tujuan dari P3K sendiri yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Yang ketiga, mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban. Yang terakhir, menenangkan penderita atau korban yang terluka. Selanjutnya ada kewajiban dari penolong. Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Yang kedua, dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan massa maupun bangunan. Yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan apabila diperlukan. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Yang keenam, membantu pelaku P3K. Yang ketujuh, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Yang terakhir, mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada jangan pindahkan atau ubah posisi penderita yang terluka, terutama apabila luka karena terjatuh. Pindahkan atau ubah posisi korban penderita apabila hanya untuk menyelamatkan korban dari bahaya lain. Yang kedua, bertindaklah dengan cepat dan sigap. Yang ketiga, jangan berikan cairan apapun kepada penderita yang pingsan atau setengah pingsan. Cairan dapat memasuki saluran pernafasan dan mengakibatkan penderita kesulitan bernafas. Yang keempat, jangan berikan alkohol pada penderita yang terluka parah. Selanjutnya, materi P3K yang pertama, bidai-membidai. Yang kedua, pertolongan saat pingsan. Yang ketiga, pertolongan digigit binatang. Yang keempat, pertolongan pada orang tenggelam. Yang terakhir, larutan gula garam. Pada poin bidai-membidai. Dalam bidai-membidai terdapat jenis lipatan, yaitu lipatan dasar, lipatan 2, lipatan 4, dan lipatan 8. Lipatan tidak boleh disetrika dan harus disiapkan dalam waktu 15 detik. Ketika melaksanakan proses bidai-membidai, pelaku diharuskan mencuci tangan sebelum melaksanakan tindakan maupun sesudah. Apabila akan melaksanakan tindakan, pastikan siapkan terlebih dahulu berapa lipatan yang akan digunakan dan disarankan untuk memakai sarung tangan apabila disediakan. Tindakan bidai-membidai. Yang pertama pada luka di dahi. Lipatan dibagi menjadi dua. Posisi tengah lipatan ditempelkan pada luka, lalu ditarik ke belakang dahi, lalu disilang dan dipelintir agar tidak mudah lepas. Setelah itu diikat di atas luka menggunakan teknik ikatan simpul 8. Apabila ada luka terbuka, harus dilakukan aseptis antis. Lalu luka di temporal. Lipatan dibagi menjadi dua, posisi tengah lipatan ditempelkan pada luka, lalu lipatan yang satu atau kita sebut yang A ditarik ke atas lalu ke belakang. Lipatan yang satunya kita sebut lipatan B, ditarik ke bawah lalu ke belakang posisi di atas telinga, lalu ditarik lagi. Disilang dengan lipatan A tadi, lalu ditarik ke belakang.
Dan lipatan A ditarik ke depan lalu diikat di atas luka. Lipatan harus di atas dan di belakang telinga karena agar telinga berfungsi sebagai pengganjal agar ikatan tidak mudah lari atau lepas. Selanjutnya luka di mata. Lipatan dibagi menjadi dua. Posisi tengah lipatan ditempel pada luka dengan keadaan miring. Ditarik ke belakang, lalu dipelintir dan ditarik ke depan dengan keadaan horizontal, serta posisi ikatan tidak boleh di atas mata. Selanjutnya luka di dagu. Lipatan dibagi dua. Posisi lipatan ditempel pada luka, lalu ditarik ke belakang, disilang di bawah salah satu telinga, kanan atau kiri terserah. Lipatan yang pendek ditarik ke atas dan yang panjang ditarik ke bawah dagu, lalu ditarik ke atas dan diikat. Selanjutnya siku. Lipatan dibagi menjadi dua. Posisi tengah lipatan ditempel pada luka dengan posisi siku ditekuk. Lipatan A ditarik ke atas lalu diputar ke bawah. Sedangkan lipatan B ditarik dan diputar ke atas lalu disilang di ujung siku. Setelah itu, kedua lipatan ditarik ke depan lagi baru diikat. Posisi ikatan dilakukan depan siku tangan. Pada saat tindakan ini dilakukan, tangan harus dalam posisi ditekuk, tidak boleh lurus, jadi siku tangan masih bisa digerakkan. Cara ini juga dapat digunakan apabila luka berada pada lutut. Selanjutnya, apabila kita ingin menggendong tangan yang luka tersebut. Kain dilipat menjadi 3. Ujungnya yang lancip harus diletakkan di siku yang sakit, lalu ditarik ke atas pundak. Lengan bawah posisi anatomis. Tindakan ini selalu dimulai dari atas luka ke bawah luka. Materi yang kedua, pertolongan saat pingsan. Yang pertama, beri aroma minyak wangi atau wangi-wangian, lalu dekatkan pada hidung penderita. Yang kedua, lepas sepatu penderita, lalu longgarkan baju, ikat pinggang, sejajarkan kaki dengan jantung, lalu mengganjal kaki dengan bantal. Posisikan kepala miring agar mencegah penderita tersedak karena ingin muntah. Rendam kain ke dalam air dingin atau tisu basah dan diusapkan ke wajah dan leher si penderita. Selalu cek nadi dan pernafasan penderita dengan cara mendekatkan telinga ke hidung penderita. Apabila selama 5 menit belum sadar, segera bawa penderita ke klinik terdekat. Materi ketiga, pertolongan digigit binatang. Sebagai contohnya, berikut tindakan pertolongan pada korban yang digigit anjing, yaitu cuci bekas gigitan sampai bersih. Jika kulit korban terkena luka, cuci area tersebut dengan air hangat dan sabun. Cuci dan tekan area yang terluka, balut luka dengan kain. Bawa korban ke klinik terdekat. Yang keempat, pertolongan pada orang yang tenggelam. Yang pertama, kita berteriak meminta tolong. Lalu, perhatikan posisi korban. Jika korban hanyut, terus ikuti korban. Hubungi call center Basarnas. Sebelum menjangkau korban, pastikan diri sendiri aman dengan memegang sesuatu yang kuat atau ikatkan badan pada pohon yang kokoh. Ulurkan tangan apabila terjangkau. Gunakan cabang, ranting kayu, gala atau untuk menjangkau si korban tersebut. Lemparkan benda yang mengapung pada korban. Jika menggunakan perahu, naikkan korban dengan hati-hati. Jika kita ingin menolong dengan cara berenang, pastikan Anda harus benar-benar memiliki kemampuan berenang yang cukup baik. Lakukan tindakan pertolongan dengan menarik korban ke tempat yang keras dan datar, dengan memposisikan kepala korban menghadap ke arah atas. Selalu cek kesadaran korban dengan cara menepuk pundak sambil memanggil nama korban. Jika korban tidak sadarkan diri, lakukan tindakan call for help.
Selanjutnya, selalu cek nadi dan pernafasan korban dalam waktu 5-10 detik. Lakukan kompresi dengan irama teratur dan minimal instruksi. Lakukan hingga 30 kali kompresi dengan 2 kali ventilasi sambil melihat perkembangan dada si korban. Setelah 5 siklus dan nadi masih tidak teraba dan tidak bernafas, segera lakukan lagi siklus RJP dengan memposisikan korban miring selama menunggu tenaga kesehatan. Selama menunggu ambulans, kita harus mengevaluasi korban setiap 2 menit sekali. Selanjutnya, larutan gula garam. Cara pembuatan larutan gula garam yaitu pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahan. Lalu, tuangkan air matang yang masih hangat ke dalam gelas sebanyak 1 gelas kaca yang berukuran normal. Masukkan gula pasir 1 sendok teh dan garam dapur 1/4 sendok teh ke dalam gelas yang berukuran normal. Aduk sampai larut. Larutan gula garam dapat langsung diminum. Prosedur pembuatan larutan gula garam yaitu yang pertama, anak di bawah 2 tahun sama dengan 1/4 sampai setengah gelas. Anak di atas 2 tahun, setengah sampai 1 gelas. Remaja dan dewasa secukupnya. Fungsi dari larutan garam atau biasanya disebut oralit adalah sebagai obat untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare atau muntah. Sekian penjelasan materi P3K dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.